Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mulai pelajaran hari ini, ya, kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas, silakan berdoa. Siapa ketuanya? Ani, ya, silakan dipimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hari pertama ya, setelah liburan. Kemana aja? Di rumah aja. Coba dulu ya. Anisia. Arya. Anissa. Kega. Nadia. Imam Wahyu. Nika Hujan. Muhammad Irfani. Muhammad Fakir. Miri. Tiara. Dikri. Izin dari Arya ya. Arya sama Eka. Untuk materi hari ini ya, pelajaran apa? Mari pendidikan umat Islam. Pendidikan umat Islam. Materi hari ini kita akan belajar mengenai kesuksesan dengan kompetisi yang mereka sadar. Nah, di dalam bab ini ya, di dalam bab ini mulai kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan ini dibagi menjadi dua bagian pembahasan ya. Dua bagian pembahasan itu yang pertama ya ini ya, tentang surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Kemudian yang kedua ini ya, yang kedua adalah bagian yang kedua Quran surat At-Taubah ayat 105 tentang etos bekerja. Nah, bagian satu ini akan membahas yang pertama pembaca atau ayat dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan terjemahnya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi tajwid yang Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yang ketiga ini asbabun nuzul dan tafsir Quran surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian yang keempat menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih sukses. Nah, bagian yang pertama membaca tartil. Membaca tartil Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yuk kita baca bersama-sama. Kita
Baca. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai dijaganya acuan kebenaran terhadapnya. Maka tuliskanlah perkara mereka menurut aturan yang diberikan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah ada kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu dan diberikan aturan dan jalan kebenaran. Seandainya Allah yang memberi niscaya ada menjadikan satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang bagaimana yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka mengeluarkan dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu terus lakukan. Ya, jadi surat ini ada gambaran ya untuk ayat ayat 40. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi baik-baik ayat mengidentifikasi apa bacaan-bacaan yang ada di dalam Quran surat Al-Maidah ya. Yang pertama apa? Ini bacaan apa? Majelis Mumfasil. Alasannya apa ini? Coba, iya kan? Alasannya apa? Iya, ada tulisannya. Rusot di kelima. Ini ada bacaan apa? Ada apa di sini? Kemudian wamuhaiminan alaihi. Ini apa bacaan? Indra apa? Indra apa? Kan? Di sini ada apa? Fathah tanwin dengan ain termasuk huruf apa? Indra apa? Hati itu Indra hati. Amma ja'aka. Bacaan apa ini? Wajib mengakhiri. Karena apa? Alasannya? Untuk diri juga terdapat dalam itu kalimat. Selanjutnya ja'atna. Ini nanya pada bacaan apa? Maka diikuti Oke, kita ke pembahasan selanjutnya yaitu asbabun nuzul dan tafsir Quran surat Al-Maidah ayat 48. Kami tanya, asbabun nuzul itu apa sih? Sebab-sebab turunnya Al-Quran. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini Quran surat Al-Maidah ayat 48. Dan tafsir ini maksudnya adalah apa yang terkandung di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Sekarang kita ke asbabun nuzul. Sebenarnya kalau asbabun nuzul itu tidak ada sebab-sebab khusus ya turunnya Quran surat Al-Maidah ya 48. Jadi di sini ada dua riwayat yang menerangkan tentang turunnya Quran surat Al-Maidah ya 48 ini. Riwayat yang pertama yaitu riwayatnya Imam Ahmad ini menjelaskan bahwa surat ini atau surat Al-Maidah ayat 48 ini turun pada saat Nabi Muhammad SAW sedang memegang unta. Bagian paha unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menurut riwayatnya Imam Ahmad. Kemudian di sini ada riwayat Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas ini menjelaskan bahwa surat Al-Maidah ayat 48 ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Jadi ini sebenarnya kalau sebab-sebab umumnya secara khusus itu tidak ada, tetapi ada dua riwayat ya, ini perlu diingat, ada dua riwayat, yaitu riwayat yang pertama riwayatnya Imam Ahmad, riwayat yang kedua riwayatnya Ibnu ya. Isi kandungan atau tafsirnya, isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 48 berdasarkan tafsir Al-Misbah volume 3 ya. Tafsir Al-Misbah volume 3. Jadi ada 6 pokok isi kandungan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini. Yang pertama yaitu Al-Quran itu hak itu apa? Hak apa? Apa hak? Apa hak? Hak ini adalah kebenaran. Jadi Al-Quran itu isinya kebenaran semua, baik di dalam kandungannya, baik cara turunnya, maupun siapa yang membawanya turun. Ya, yaitu siapa? Malaikat Jibril. Jadi semuanya itu hak, benar semuanya yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian isi kandungan yang kedua yaitu ya, kitab Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi adanya kitab apa saja? Taurat, Zabur, Injil ini ada di dalam Al-Quran, dibenarkan adanya. Ya. Kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ya. Jadi ketiga kitab-kitab sebelum Al-Quran ini dibenarkan adanya, ya. Dibenarkan adanya dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga itu kitab suci Al-Quran jadi berawal jadi adanya Al-Quran itu menjadi terjaga. Kalau Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab yang dijamin kemurniannya. Jadi tidak ada yang sama berubah-ubah, itu sudah dijamin sama beliau, sudah dijamin ya. Kalau kitab-kitab terdahulu sudah ada yang berubah, kalau Al-Quran itu tidak. Jadi sudah dijamin keasliannya. Ya. Kemudian yang keempat, Allah memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Maksudnya apa? Segala persoalan yang dialami manusia, ya, itu sudah disebutkan semuanya di dalam Al-Quran. Jadi hendaknya siapa yang beriman atau orang yang beriman itu selalu kembali kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup. Masalah seberat apapun itu kembalikanlah ke Al-Quran ya. Jadi maksudnya pedoman hidup ini pokoknya semua permasalahan yang kita hadapi ya itu ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya ada yang kelima, Allah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW menyempurna syariat para nabi terdahulu. Maksudnya gimana? Jadi begitu kami diutus menjadi rasul, ya, menerima syariat, jadi secara otomatis ya, syariat terdahulu itu batal. Artinya sudah tidak dipakai lagi syariat terdahulu. Dulu kan aturannya masih sesuai dengan kebutuhan kaumnya. Ya, misalnya pada zamannya Nabi Adam itu kan belum ada kitab. Adanya langsung wahyu dari Allah ke Nabi Adam. Menikah pun masih dengan saudaranya, gitu kan? Dulu kan, karena memang masih terbatasnya manusia. Jadi di situ begitu ada syariat Nabi Muhammad, secara otomatis ya, syariat Nabi terdahulu itu batal atau tidak sah ya. Selanjutnya yang ke-6 apa ini? Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Jadi di judulnya kita itu kan tadi kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi apa artinya?
Hah? Lomba-lomba, betul ya? Lomba-lomba. Jadi di sini maksudnya di dalam Quran Surat Al-Maidah memang ada kandungan perintah umat Islam untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan dalam segala hal. Apa namanya? Misalnya nih berangkat sekolah itu cepet-cepetan nih kasih-kasihkan siapa yang atau misalnya mau ngaji itu cepet-cepetan aku dulu biar apa yang lain di belakangku aku dulu cepat. Jadi maksudnya berlomba-lomba dalam kebaikan itu dalam segala hal-hal yang baik, tidak hanya kita apa namanya di dalam pesantren ataupun di dalam rumah. Berlomba-lomba dalam kebaikan di situ dalam semua hal ya, bisa diterapkan di dalam semua hal. Menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan 6M apa saja. Yang pertama mengawali dengan basmalah. Mengawali dengan basmalah untuk semua pekerjaan yang akan kita lakukan. Mau makan, mengawali dengan bismillah, dan juga berdoa semoga apa yang kita kerjakan itu mendapat kemudahan, kelancaran, dan juga jangan lupa untuk mendapat keberkahan. Jadi makanya di setiap pekerjaan itu ada doanya. Mau makan ada doanya, mau kamar mandi ada doanya, mau belajar ada doanya, kan gitu ya. Jadi hendaknya kita mengawali dengan basmalah, dengan membaca doa supaya apa yang kita kerjakan itu mendapat kemudahan, mendapat keberkahan dari Allah. Kemudian yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Mau belajar, kita berdoa dulu bismillah. Keluar dari kamar bismillah niat tholabul ilmi ya. Jadi sudah berdoa, sudah diawali dengan sehingga seterusnya itu ketika melakukan tholabul ilmi itu dengan penuh semangat, ya. Yang ketiga, menjaga konsistensi. Konsisten apa? Istiqomah ya, tetap istiqomah. Jadi amal perbuatan ya, itu membutuhkan konsistensi ya. Amal perbuatan berarti amal baik akan terlihat berkualitas atau lebih terlihat baik apabila dilakukan dengan konsisten. Istiqomah ini berat ya. Istiqomah ini berat. Kalian istiqomah dalam belajar misalnya. Saya setiap jam 9 malam harus belajar walaupun cuma satu bab misalnya. Coba kalian biasakan seperti itu. Ya, kalau kalian sudah bisa melakukan satu istiqomah itu, insya Allah nanti akan bertambah istiqomah yang lain. Karena apa? Fungsinya adalah istiqomah. Kebaikan itu sekecil apapun yang penting kita bisa istiqomah. Nah, kemudian yang keempat adalah mempelajari ilmu terkait. Nah, ilmu terkait yang berkaitan dengan yang kita lakukan. Misalnya begini, kita melakukan sholat duha. Amal kebaikan bukan sholat duha? Ya, sholat duha. Tapi kalau kita nggak tahu ilmunya, ya, artinya kita nggak tahu cara-cara yang benar melakukan sholat duha, bagaimana, maka potensi anak kita itu tertolak ya. Misalnya niatnya kurang benar atau malahan salah gitu ya. Jadi maksudnya mempelajari ilmu terkait ini berkaitan dengan sesuatu yang kita pelajari, sesuatu yang kita lakukan. Semuanya itu ada ilmunya ya, semuanya ada ilmunya. Tinggal kita itu mau mempelajari atau tidak. Yang kelima, membiasakan bekerja sama. Ini maksudnya adalah amal kebaikan yang potensinya itu bekerja sama. Artinya membutuhkan komunikasi yang baik antara kelompok, misalnya di dalam suatu
yang tadi saya sebutkan ya, di dalam suatu desa atau suatu kampung masalah kemajuan akbar. Berarti ini kan pesertanya atau panitianya itu membutuhkan kerjasama yang baik supaya apa? Supaya kemajuan ini bisa sukses. Jadi antar anggota ini harus bekerjasama dengan baik. Ini juga membiasakan bekerjasama, artinya segala sesuatu amal kebaikan yang membutuhkan kerja. Selanjutnya yang keenam, mengamati, meniru dan jadi kalau dalam kebaikan kita sering kali mengamati orang-orang melakukan kebaikan. Oh, ini sodako gitu ya. Kita sering mengamati orang yang sering suka sodako ataupun melakukan kebaikan yang lain gitu ya. Sehingga kebaikan itu ya tidak terasa itu nantinya kita akan menirunya. Kita amati oh orang tua saya suka sodako, pada tetangga. Kemudian kalian yang melihatnya akhirnya apa? Akhirnya meniru. Nah, kemudian modifikasi ini apa sih? Memodifikasi, misalnya tuh menurut kalian dalam bersedekah orang tua kalian itu ini sudah baik, anaknya sedekah ya. Tapi menurut saya ini perlu ditambahi ini gitu. Dimodifikasi itu diperbarui loh maksudnya. Misalnya kalau lebaran orang tua saya cuma ngasih lauk aja nih sama tetangga gitu ya. Nah kalian tuh modifikasi, saya mau ngasih lauk sama nasinya sekalian lah gitu. Orang mau nasi kok kambung-kambung menurut kalian. Walaupun dalam kebaikan itu tidak ada ukuran-ukurannya harus segini gitu ya. Jadi modifikasi adalah memperbarui menjadi lebih baik. Paham? Sekian untuk materi hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan berarti saya yang tanya. Manfaat kompetisi dalam kebaikan itu akan melahirkan manfaat-manfaat yang baik juga ya. Manfaat yang pertama apa? Manfaat dan pahala dari Allah. Jadi kesuksesan tertinggi dari seseorang itu bukan kesuksesan duniawi. Artinya bukan ketika dia itu mempunyai segala sesuatu yang dia mau di dunia kemudian keturutan ya. Tapi kesuksesan tertingginya adalah ketika dia mencapai ridho Allah. Itulah yang semua orang, saya rasa semua orang itu menginginkan hal ini, kesuksesan ini. Karena mau sejauh apapun yang kita lakukan di dunia, kita tetap yang kita inginkan adalah husnul khotimah, baik di akhirnya ya. Karena yang paling utama adalah mendapatkan ridho dari manusia, yaitu di sini menjadi manusia yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat dari orang lain. Jadi sekecil apapun kita memberi manfaat kepada orang lain, itu masih lebih baik daripada yang tidak mau memberi manfaat. Kemudian yang ketiga ini apa? Mempercepat penyelesaian pekerjaan. Jadi maksudnya adalah dengan kita cepat-cepat melakukan kebaikan, otomatis kita mempercepat melakukan pekerjaan yang akan kita lakukan. Misalnya nih, mau belajar, ada PR 5 pelajaran. Ngerjainnya 1, HP-an lagi. Terus ngerjain lagi 1, HP-an lagi. Ngerjain lagi 1, HP-an lagi. Itu akan lebih cepat mana kalau ketika 1 selesai langsung dikerjakan yang kedua. 1 selesai langsung dikerjakan yang ketiga. Lebih cepat mana? Ya, langsung ya. Jadi maksudnya di sini mempercepat penyelesaian pekerjaan itu seperti itu. Ya. Jadi sat-sat gitu ya. Yang keempat, termotivasi untuk
menjadi lebih baik, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Ketika kita sudah bisa istiqomah melakukan satu pekerjaan, istiqomah sudah pasti ada keinginan atau penambahan kebaikan itu. Misalnya saya udah bisa istiqomah atau doa misalnya, kalian itu sudah bisa istiqomah sholat duha. Kemudian timbullah keinginan untuk istiqomah membaca surat al-Waqiah setelah sholat duha. Ini juga termasuk motivasi untuk menjadi lebih baik ya. Motivasi untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya menjadi pribadi yang disiplin dan tanggung jawab. Jadi disiplin dan tanggung jawab ini perlu dilatih. Memaksakan segala sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Jadi jangan selalu mengikuti apa-apa yang membuat malas ngaji, malas sekolah. Jangan diturutin. Karena apa? Sekolah dan ngaji adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi harus bisa membiasakan disiplin. Kalian sebagai pelajar, sebagai santri harus bertanggung jawab sebagai status itu. Harus mau ngaji. Yang jadi santri kok nggak mau ngaji, jadi pelajar nggak mau sekolah. Jadi kita bertanggung jawab. Mempererat hubungan antar sesama. Jadi dengan kita melakukan kebaikan akan terjadi hubungan yang baik. Di lingkungan pesantren berarti sesama teman lebih baik. Di lingkungan tetangga berarti sesama tetangga, sesama keluarga kita hubungannya baik. Gitu ya. Kita simpulkan bersama ya. Kita simpulkan pertama. Jadi dalam pembahasan kali ini kita babnya adalah meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan kerja. Nah, fokusnya kita adalah kepada bab bagian 1 yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, bagian 1 ini mengandung 4 pembahasan. Yang pertama membaca dan terjemah Quran surat Al-Maidah ayat 48. Selanjutnya mengidentifikasi tajwid yang ada di Quran surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian asbabun nuzul dan tafsir Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yang keempat menerangkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Identifikasi tajwidnya tadi salah satunya ada bacaan mad jaiz mufassil ini ya. Ada matobi bertemu dengan hamzah, bertemu dengan alif di dalam satu kalimat atau pada lafaz yang berbeda. Bukan satu kalimat. Ada matobi ini bertemu hamzah pada lafaz yang berbeda. Selanjutnya asbab nuzul tadi apa? Sebab-sebab turunnya Quran surat Al-Maidah ini karena suratnya panjang, maka termasuk ke dalam surat Madaniyah ya. Surat Madaniyah itu surat yang turun di kota Madinah. Selanjutnya dalam asbabun nuzul ini ada berapa riwayat? Ada 2. Riwayat pertama yaitu riwayat Imam Ahmad. Riwayat Ibnu Abbas. Untuk Imam Ahmad ini gimana tadi? Surat ini turun pada saat Nabi yang tanya itu pahanya hampir karena berannya yang di oleh kemudian Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surat ini turun pada saat berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah. Untuk menjawab pertanyaan ahli kitab ini turunlah ayat Quran surat Al-Maidah ayat 48. Selanjutnya di sini ada isi kandungannya Quran surat Al-Maidah berdasarkan tafsir An-Nukayat volume 3. Ada berapa pembahasan? Berapa? Nah, ada 6 ya. Menerapkan perilaku dengan melakukan 6M. Apa saja 6M? Melakukan
Berlalu dari pahala Allah menjadi manusia yang bertakwa, mempercepat penyelesaian pekerjaan, termotivasi untuk menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang disiplin dan tanggung jawab, mempererat hubungan antar sesama. Udah ya, pembahasan kita hari ini kita cukupkan. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Semoga apa yang kita pelajari bisa